Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan peserta orientasi yang berbahagia. Yang kami hormati Bapak Edi Sukono SIP selaku Kasih Kedaruratan Logistik serta mentor kita pada siang hari ini, serta Ibu RA Aryepi SEMSI. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di BPBD dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Langsung saja ke acara inti. Topik seminar pada siang hari ini adalah identifikasi potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja pada petugas peranata pencarian dan pertolongan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta oleh Katarina Dorin. Waktu presentasi kurang lebih 15 menit ya Mbak Dorin. Kemudian setelah paparan nanti dilanjutkan tanya jawab. Baik, kepada Katarina Dorin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu RA Aryepi SEMSI selaku Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bapak Edi Sukono SIP selaku Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surakarta dan sebagai mentor kami, dan teman-teman P3K Angkatan 1 yang mengikuti seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Dan tak lupa rekan-rekan yang membantu acara pada siang hari ini. Pada kesempatan pagi ini yang berbahagia, kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. Judul dari laporan orientasi saya, identifikasi potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja pada petugas peranata pencarian pertolongan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. Lanjut, Mas. Ini dasar hukum manajemen P3K UU nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sampai Perka BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Perka BKN nomor 1 tahun 2019 tentang juknis pengadaan P3K. Latar belakang: dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan P3K baru, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan atau orientasi kepada P3K yang akan bekerja di lingkungan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. Orientasi tersebut dilaksanakan pada jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan pemahaman dan pengenalan bagi P3K pada tugas dan fungsi, visi dan misi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. Kegiatan orientasi P3K maksud peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dalam pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berapa. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyedia informasi kepada P3K yang baru diangkat, dan diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Seorang ASN harus berakhlak sehingga menjadi pribadi yang baik,
berakhlak di sini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kota Surakarta mempunyai visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta ada 7: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan yang terakhir mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta mempunyai visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Mempunyai visi bidang penanggulangan bencana mendukung upaya pencapaian misi ke-7, yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Ini rencana hasil kerja P3K identifikasi isu menurut perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas penanggulangan bencana karena ada beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan anggaran BPBD Kota Surakarta dalam menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, serta sertifikasi petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Yang kedua, masih minimnya kesadaran petugas atas potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja yang beresiko tinggi. Yang ketiga, tingkat kepatuhan dan disiplin anggota terhadap pemakaian alat pelindung diri saat akan melakukan evakuasi. Yang keempat, tingkat kepatuhan dan disiplin anggota yang kurang terhadap SOP yang sudah ada. Identifikasi isu yang kedua, belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam pengurangan resiko bencana. Di sini koordinasi dan kolaborasi yang saya ambil yaitu pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Kota Surakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Isu yang saya angkat, kurangnya kesadaran petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan tentang potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja yang beresiko tinggi untuk terjadi kecelakaan kerja. Gagasan yang diangkat, identifikasi potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Bab 4, rencana hasil kerja P3K, tingkat keterlaksanaan pengolahan identifikasi potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja dari petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Tingkat kualitas perencanaan kegiatan untuk sosialisasi tentang potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja untuk petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan disesuaikan dengan
time schedule petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan, tingkat keterlaksanaan koordinasi dengan jajaran dan stakeholder. Di sini Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Surakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta tentang potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja pada petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Yang terakhir, terbentuknya mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh dengan sasaran meningkatnya ketangguhan menghadapi resiko bencana. Ini rencana hasil kerja saya yang berbentuk tabel. Lanjut. Tujuan sosialisasi untuk petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Di sini menambah pengetahuan atau mengisi pengetahuan baru. Banyak hal baru yang belum pernah ada di buku sekolah tetapi sudah muncul dalam dunia kerja atau dunia usaha. Terutama sekali yang berhubungan dengan teknologi dan keahlian spesifik. Yang kedua, memperbaiki sikap mental terhadap kehidupan dalam dunia kerja. Di sini yang dimaksud yakni cara melihat persoalan, cara menyelesaikan pekerjaan, cara menghadapi orang, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengasah kreativitas di lapangan, dan kemudian kesadaran belajar petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Yang terakhir, belajar keterampilan baru. Bisa kita jadikan acuan untuk mengembangkan skill yang kita dapatkan dari pelatihan, entah itu mental skill maupun job skill. Ini foto sosialisasi tentang potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja pada petugas Pranata Pencarian dan Pertolongan. Identifikasi potensi bahaya kesehatan keselamatan kerja. Bahaya adalah segala sesuatu yang ada di tempat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang berpotensi menjadi sumber kecelakaan, cedera, penyakit, kerusakan harta benda, kerusakan alam hingga kematian. Faktor penyebab sebagai berikut. Ada manusia, peralatan, bahan atau material, lingkungan, lalu jenis bahaya dan klasifikasinya. Jenis bahaya di sini ada 6, yaitu mekanis, listrik, kimia, fisik, biologi, dan ekonomi. Identifikasi bahaya adalah usaha untuk mengetahui dan mencari tahu bahaya dari suatu sistem, peralatan, unit kerja, atau SOP, prosedur. Kesehatan dan keselamatan kerja, pengertiannya adalah suatu promosi, perlindungan, dan peningkatan ke derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja. Tujuan dari usaha keselamatan dan kesehatan kerja adalah agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Syarat keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja yang dibuat untuk undang-undang di sini pasal 3 ayat 1 tahun 1970 yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri kepada pekerja, dan mencegah mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik, psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Resiko adalah kemungkinan terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian yang sangat besar atau tingginya resiko tersebut ditentukan oleh gabungan antara tingkat kemungkinan dan tingkat kerusakan akibat
kejadian yang tidak diharapkan. Pengendalian resiko adalah suatu usaha untuk mengontrol potensi resiko bahaya yang ada sehingga bahaya itu dapat dihilangkan atau dikurangi sampai batas yang dapat diterima. Metode yang dilakukan untuk mengendalikan resiko antara lain eliminasi. Eliminasi dapat diartikan upaya menghilangkan bahaya. Substitusi diartikan menggantikan bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Yang ketiga, rekayasa. Yang keempat, administrasi. Upaya administrasi difokuskan pada penggunaan prosedur seperti SOP sebagai langkah mengurangi tingkat resiko. Pentingnya SOP dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Alat pelindung diri di sini sangat penting karena untuk perlindungan dari bahaya, pencegahan kecelakaan dan penyakit, peningkatan produktivitas di sini dengan merasa aman dan terlindungi, pekerja dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Kemampuan terhadap penggunaan APD dan ketidakmampuan dalam penggunaan APD dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, kerugian finansial akibat biaya pengobatan dan kompensasi serta terhambatnya evakuasi. Ini koordinasi dengan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Kota Surakarta. Fungsi dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Kota Surakarta yang pertama, menyusun dan pengawasan implementasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, edukasi dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelatihan mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko, pertolongan pertama, prosedur evakuasi dan penggunaan peralatan keselamatan. Yang ketiga, investigasi kecelakaan kerja. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan, mencegah terulangnya kejadian serupa, dan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dan pemberian rekomendasi ini biasanya kalau terjadi kecelakaan kerja direkomendasikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan ada 4 program BPJS Ketenagakerjaan yang dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja atau dalam perjalanan menuju dan dari tempat bekerja, termasuk biaya pengobatan, santunan jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat atau kematian. Yang kedua, jaminan kematian atau JKF. Memberikan santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja, serta beasiswa pendidikan untuk anak pekerja. Yang ketiga, jaminan hari tua atau JHT merupakan program tabungan hari tua yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta saat memasuki usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu seperti cacat total. Lanjut, yang keempat, jaminan pensiun atau JP memberikan manfaat pensiun bulanan kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, serta santunan anak bagi peserta yang meninggal dunia. Lalu merencanakan kegiatan berdasarkan referensi, memberikan
melakukan sosialisasi tentang potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja pada petugas pranata pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan schedule yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan materi sosialisasi. Evaluasi kegiatan. Setelah kegiatan selesai dan memberikan gambar poin-poin yang kurang untuk perbaikan sehingga bisa mewujudkan visi dan misi. Ini 1 tahun rencana kerja menengah mencari identifikasi potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja, merencanakan kegiatan untuk sosialisasi, pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai schedule time, petugas pranata pencarian dan pertolongan. Yang keempat, koordinasi dengan jajaran dan stakeholder. Di sini Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Yang terakhir, evaluasi tahunan. Kesimpulan, peningkatan dan pembinaan aparatur ini penting karena kaitannya dengan kesiapsiagaan anggota dalam melayani masyarakat. Maka diperlukan kurikulum pelatihan dan sertifikasi keahlian sehingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam setiap pelayanan kegiatan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Saran yang pertama, penambahan anggaran terkait peningkatan kapasitas, pembinaan aparatur dan sertifikasi keahlian agar SDM yang ada lebih maksimal dalam pelayanan. Yang kedua, dalam peningkatan kapasitas, pembinaan aparatur dan sertifikasi keahlian yang akan datang diharapkan terus dilakukan dan disupport oleh instruktur yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, pelatihan gabungan sangat diperlukan sebagai bahan pengembangan diri masing-masing anggota dengan metode yang dilakukan wilayah lain. Yang keempat, support sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelatihan sangat penting, harapannya ke depan bisa terpenuhi. Dan yang kelima, perlu kejelasan jaminan kesehatan dari lembaga yang menangani kecelakaan kerja, mengingat pekerja petugas pranata pencarian dan pertolongan. Yang di sini yang nomor 5 itu karena BPJS Ketenagakerjaannya kita mati, Bu. Mati maksudnya? Enggak aktif. Ya padahal kan kita pekerjaannya resikonya tinggi terhadap kecelakaan kerja. Baik, terima kasih pada Mbak Katarina Dorin yang telah memberikan paparan yang sangat baik. Dan langsung saja dilanjutkan sesi tanya jawab kepada Ibu Aryebi dan Bapak Edi Sukono, dipersilahkan. Maaf ya Mbak Dorin. Iya. Ini saya setuju sekali. Saya bangga banget ada yang tergelitik untuk bicara tentang K3. K3 itu sebenarnya mungkin perlu kita pahami, kita ini kan juga butuh keselamatan kerja dimanapun. Tidak harus, dulu masih asumsinya K3 ini kursi wong pabrik, ya kan? Swasta. Sehingga kita nggak boleh ngerti tentang K3. Bagus sekali, ini sangat jeli melihat peluang ini. Apa yang panjenengan lakukan juga sudah sesuai dengan judul, ya, dari judul sampai pada akhirnya itu panjenengan melakukan tahapan yang pas. Dan memang itu lolos dari pengamatan mentor yang katanya mau eselon 1 malah. Oh iya. Menurut kami. Gitu ya. Jadi memang konsistensi di dalam pemilihan kata, kemudian dari sisi judul tadi memang keren, oke, dan itu sudah merepresentasikan isi, tinggal secara administratif sedikit aja dari identifikasi isu, kemudian masalah, itu tadi perlu semacam apa,
detail-detail yang cantiknya itu makin muncul. Mbak Doreen yang luar biasa sudah berjuang untuk ke BPJS Ketenagakerjaan meskipun perlu cerita karena yang ke OP yang berkolaborasi dengan OPD yang lain selain Mbak Dio tadi dengan Potensi SAR, salah satunya juga panjenengan Sri Kandi, betul Mbak Sri Kandi? Belum. Luar biasa, penuh cerita. Pak kok ditolak, Pak kok nggak pernah ada balasan. Alhamdulillah di detik-detik terakhir ada info ya dan bisa berkoordinasi di sana. Meskipun tadi Ibu juga sampaikan itu masih dalam pokok bahasan. Jadi apakah P3K itu di backup K3-nya melalui BPJS Ketenagakerjaan, apakah sudah include ke seperti PNS di BPJS Kesehatan. Jadi Mbak Dio, Mbak Doreen selalu seperti itu ya. Sama-sama di. Kesannya beda. Iya. Oh, sama, menurut saya sama. Jadi Mbak Doreen luar biasa sudah berjuang sampai dengan saat ini dan waktu menunjukkan pukul 2:30. Tepuk tangan untuk Mbak Doreen. Terima kasih Bu atas detail cantiknya. Jadi bahan laporan orientasinya menjadi berwarna luar biasa. Jadi saya kembalikan ke Mbak Kris selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ariefi SEMSI dan Bapak Edi Sukono SIP yang telah memberikan saran yang sungguh luar biasa bagi peserta orientasi. Baik, karena sesi paparan dan tanya jawab sudah selesai, maka kita akan tutup seminar pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ariefi dan Bapak Edi Sukono serta rekan-rekan seminar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga presentasi seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.